masyarakat Batak, boneka si gale-gale dikenal sebagai boneka kayu yang digerakkan untuk menari. Pertunjukan tarian boneka si gale-gale kini sudah cukup langka dipertunjukkan. Patung boneka si gale-gale terbuat dari kayu yang diukir menyerupai rupa manusia. Tak ada yang tahu persis tentang asal-usul si gale-gale. Namun masyarakat setempat meyakini bahwa si gale-gale telah ada sejak ratusan tahun silam. Si gale-gale merupakan sebuah seni tari yang berasal dari daerah Samosir, Sumatera Utara. Seni tari ini merupakan tarian yang dilakukan oleh patung atau boneka berbentuk manusia. Sosoknya hampir mirip dengan wayang golek yang umum ditemui di Pulau Jawa. Patung ini juga digerakkan oleh seorang dalang dengan iringan alat musik tradisional. Boneka si gale-gale terbuat dari kayu dan dimodifikasi sedemikian rupa menggunakan tali-tali yang menghubungkan persendian, sehingga bisa digerakkan dari belakang atau dari tempat lain. Pada zaman dahulu, tari si gale-gale dilaksanakan untuk kegiatan tertentu, namun sekarang dipentaskan untuk menarik kunjungan wisatawan. Tarian si gale-gale biasanya digunakan sebagai pelaksanaan upacara kematian dalam keluarga di daerah Samosir. Upacara ini dilakukan dengan iringan gondang saban guna dan diikuti dengan tarian atau tortor. Tarian si gale-gale dilakukan oleh anggota keluarga, terutama anak lelaki keluarga dekat. Dahulu, jika dalam sebuah keluarga Batak tidak memiliki anak lelaki, maka si gale-gale dianggap sebagai pengganti anak pria dalam keluarga tersebut. Dalam pelaksanaan upacara, si gale-gale dihiasi dengan pakaian adat Batak, yaitu kain ulos. Alat musik yang mengiringinya adalah seperangkat alat musik tradisional gondang sabanguna yang terdiri dari suling, gendang, dan juga gong. Boneka si gale-gale hanya bisa ditempatkan di peti mati. Bahkan saat menari pun ia harus diletakkan di atas peti mati. Karena boneka ini memang diciptakan untuk mengantar kematian seseorang. Suasana pertunjukan tarian boneka si gale-gale memang sangat menarik dan menghibur. Boneka ini nampak bergerak dan menari layaknya manusia. Boneka yang tingginya mencapai 1,5 meter ini dapat memutar kepalanya ke samping kanan dan kiri. Mata dan lidahnya dapat bergerak-gerak. Kedua tangannya pun menarik gemulai layaknya tangan manusia. Ada cerita mistis terkait dengan pembuatan boneka si gale-gale. Selain pertunjukannya yang telah langka, jumlah boneka si gale-gale pun konon tinggal beberapa saja. Ini karena memang tak mudah untuk membuatnya. Untuk membuat boneka si gale-gale, biasanya dilakukan upacara dengan memanggil dukun untuk menentukan hari baik dan memilih pemahar. Kemudian dicarilah pohon sebagai bahan utama si gale-gale di sebuah hutan yang diyakini sebagai hunian roh orang yang telah meninggal. Wajib disiapkan pula sesajen untuk roh penghuni hutan agar si pemahat tak jatuh sakit selama mengerjakan si gale-gale. Konon, setiap orang yang membuat boneka si gale-gale harus menyerahkan seluruh jiwanya agar boneka tersebut dapat bergerak selayaknya manusia hidup. Karena itulah masyarakat Batak percaya bahwa siapapun yang membuat boneka si gale-gale akan meninggal sebagai tumbal setelah boneka sempurna dibuat. Mungkin kepercayaan inilah yang membuat patung si gale-gale menjadi eksklusif dan tidak pernah dibuat banyak. Untuk mencegah hal tersebut, masyarakat membuat bagian tubuh si gale-gale secara terpisah. Satu orang membuat kepala, satu orang membuat kaki, dan orang lain membuat kepala atau badan si gale-gale. Menurut kepercayaan, dengan pembuatan semacam ini, maka tidak akan ada yang menjadi tumbal boneka si gale-gale. Seorang pembuat patung si gale-gale dulunya dikenal dengan sebutan Datu Panggana. Kini boneka si gale-gale juga dilengkapi dengan tali-tali penarik. Namun menurut kisah, dahulu kala tali-tali penarik ini tidak ada sama sekali. Gerakan boneka si gale-gale berlangsung murni karena adanya kekuatan gaib yang dimiliki oleh sang dalang.
Tarian yang dilakukan oleh si gale-gale tanpa bantuan alat apapun itu muncul setelah dibacakan mantra oleh dukun. Orang Batak Toba dulu meyakini si gale-gale dapat menari sendiri karena dimasuki roh orang yang telah meninggal. Itulah mengapa boneka ini juga bisa menangis. Namun kini kekuatan patung si gale-gale digerakkan oleh keahlian kelihayan dalang dalam memainkan tali-tali yang ada pada patung si gale-gale. Bahan yang digunakan untuk patung si gale-gale biasanya dari sejenis pohon bernama inggul dan pohon nangka. Pohon nangka khusus digunakan untuk bagian tangan dan kepala, sedangkan pohon inggul untuk bagian badan dan kaki. Kayu ini termasuk jenis kayu yang bermutu dan sering digunakan membuat perahu. Tidak ada makna simbolis dengan pilihan atas kedua kayu itu. Pengerjaan satu patung si gale-gale dapat memakan waktu 1 tahun. Selesai pengerjaan patung si gale-gale, para pembuat atau pemesannya tidak boleh menempatkan serta menyimpannya di dalam rumah. Ada tempat khusus untuk menyimpan patung si gale-gale zaman dahulu. Patung si gale-gale harus disimpan di sebuah rumah-rumahan di tengah sawah yang disebut Sopo Balian. Bagaimanakah sejarah munculnya boneka si gale-gale? Benarkah dahulu si gale-gale dibuat untuk memanggil arwah seorang pria yang telah meninggal dunia? Simak kelanjutan kisahnya besok hanya di On The Spot.